Baik, tadi bentuk pengawasan ya, ada juga kewajiban untuk memberitahu. Ini maksudnya sifatnya laporan misalnya. Ya, laporan ini. Ya, hanya pelaporan saja ya, bukan konfirmasi setuju atau tidak, tapi laporan misalnya eh, dalam pemerintah desa misalnya. Setiap tahun anggaran itu kepala desa wajib melaporkan hasil kerjanya kepada pemerintah kecamatan misalnya. Nah, itu adalah kewajiban memberitahu dalam bentuk laporan. Nah, gitu. Jadi pemberitahu itu laporan maksudnya, ya. Itu contoh satu, atau yang sifatnya koordinasi saja. Misalnya begini. Misalnya begini, pemerintah daerah Kabupaten Tebo, Ah, ya. Pemerintah daerah Kabupaten Tebo mengundang Menteri Dalam Negeri untuk datang ke sana misalnya. Nah, dia naik pesawat menteri itu. Nah, karena di Tebo tidak ada bandara, maka dia turun di Bungo misalnya. Nah, di sini koordinasinya setidaknya lapor atau kasih tahu bahwa nanti ya Mendagri turun melalui Bandara Bungo, kasih tahu ke pemerintah Bungo, setidaknya dia tahu gitu kan, ya. Nanti karena mau ke Tebo, turun dari sana nanti berjalan lanjutkan. Nah, begitu. Itu koordinasi juga intinya, ya. Itu tidak wajib memang, tapi sifatnya koordinasi ya. Sedangkan yang sifatnya kewajiban itu laporan-laporan kegiatan ya, yang berjenjang itu ya. Pemerintah desa melaporkan ke kecamatan, camat melaporkan ke kabupaten kotanya, kabupaten kota melapor ke provinsi, provinsi melapor ke nasional tingkat pusat. Nah, itulah sebagai kewajiban memberitahu. Nah, ada lagi bentuk pengawasan itu konsultasi dan perundingan ya. Konsultasi dan perundingan. Ya, tentu ini dalam rangka efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan. Ya, misalnya begini, di tengah kondisi sekarang ya COVID-19 ini, pemerintah daerah ingin melaksanakan pilkada misalnya, pemilihan kepala daerah misalnya. Nah, tentu ini tidak bisa serta-merta langsung saja mengingat wabah COVID. Nah, maka sebelum kebijakan ini diambil, dilaksanakan atau tidak pilkadanya, ya kapan dilaksanakan, maka konsultasi dulu kepada siapa? Misalnya konsultasi kepada Mendagri secara vertikal, tanya gimana Pak Mendagri, bisa tidak dilaksanakan, nah, minta pendapatnya kan? Atau yang sifatnya apa horizontal misalnya kan KPU tuh pelaksananya tuh kan, KPU konsultasi dengan dinas kesehatan, boleh enggak kira-kira kita pilkada kan gitu. Itu konsultasi itu minta pendapat ya. Termasuk di situ mungkin perundingan ya, nanti dicari jalan tengahnya lah bagaimana kira-kira, karena misal sekarang pilkada itu penting itu kan, sementara kondisi kesehatan masyarakat ini juga penting. Nah, lalu bagaimana solusinya? Dicari solusinya seperti apa ya? Mungkin tetap dilaksanakan tapi dengan protokol COVID yang ketat misalnya gitu. Ya, sama juga misalnya eh, di tengah pandemi sekarang Dinas Pendidikan ingin melaksanakan pembelajaran sekolah mau diaktifkan misalnya ya, atau perkuliahan. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa langsung atau seperti apa? Nah, maka dikonsultasikan dulu kepada Dinas Kesehatan, boleh tidak gitu. Ya, kalau boleh seperti apa mekanismenya. Nah, itu diatur ya. Nah, seperti kita saja misalnya Setia. Kan kita kemarin-kemarin sempat kita kuliah secara langsung kan ya, padahal tengah pandemi. Nah, itu bagaimana kok bisa? Itu sudah dikonsultasikan dan sudah dirundingkan dengan tim gugus tugas COVID. Ya, minta pendapat. Lalu kalau ini boleh seperti apa yang sebaiknya mekanismenya. Nah, itu dikonsultasi dan dirundingkan supaya ada solusi di situ. Karena kita pembelajaran juga penting ya, dan juga ya kondisi kesehatan juga penting dijaga. Nah, lalu agar ini dapat berjalan semua seimbang, maka harus ada ya konsultasi dan perundingan lah supaya ada jalan tengah, kira-kira begitu. Lalu ada hak banding administrasi ya.
ya ini biasanya begini ya. Dalam setiap kebijakan ya pada organ-organ pemerintahan itu ya tentu ada yang tidak semua orang dapat menerima ya, karena setiap kebijakan publik itu tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Pasti ada yang merasa dirugikan, pasti ada yang merasa tidak setuju, ada juga yang setuju gitu kan. Maka bisa saja nanti dilaporkan ya, misalnya ada kebijakan, misal begini, bupati misalnya mengeluarkan kebijakan, ternyata kebijakan itu ada yang merasa keberatan, nah mereka silakan ya dilaporkan atau dibuat gugatan ke PT UN misalnya begitu ya. Nah, itu dalam rangka pengawasan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pengarahan ya. Pengarahan ini maksudnya bagaimana manajemen dalam ya pelaksanaan pemerintahan itu sendiri supaya efektif ya. Bagaimana? Nah, pertama ada yang namanya dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi kekuasaan. Jadi saya bilang pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah ya. Pelimpahan kewenangan. Pelimpahan itu maksudnya sebenarnya ada suatu kewenangan itu milik pemerintah pusat misalnya ya. Nah, namun supaya dia berjalan efektif di daerah maka didekonsentrasikan kepada provinsi misalnya untuk mengawasi jalannya pemerintah kabupaten kota, kan tidak mungkin Mendagri langsung, kan terlalu jauh, maka ditugaskanlah provinsi untuk menjalankan, itu dikonsentrasi gitu ya. Nah, itu adalah dalam rangka kontrol pengawas pengarahan supaya berjalannya pemerintahan ini efektif gitu. Jadi rentang kendalinya tidak terlalu jauh tadi kan kalau dia ada konsentrasi tadi ya. Nah, lalu juga terkait keuangan. Tentu ini sangat krusial ya, pengelolaan keuangan pada organ pemerintahan karena kalau salah-salah ya bisa terjadi penyalahgunaan, korupsi atau anggaran yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan. Misal sekarang Kabupaten Bungo. Hari ini Kabupaten Bungo dikatakan defisit ya APBD-nya sebesar 400 miliar rupiah. Nah, kan bukan sedikit. Pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu pernah juga defisit, tapi tidak separah itu. Ya, paling tidak sampai 100 miliar misalnya, masih bisa diatasi dengan silpa gitu. Nah, itu keuangan ya misalnya, ya terjadi defisit begitu. Nah, itu ada apa? Kok pengelolaan sampai begitu? Nah, mungkin perencanaan di awal ya belum matang atau tidak matang. Kemampuan keuangan misalnya hanya 1,3 triliun, sementara rencana pagu anggaran itu bisa mencapai 1,8 triliun. Nah, maka kekurangannya banyak sekali. Nah, itu tidak boleh begitu kan, harus terencana dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan. Nah, maka harus ada ini bagaimana pengarahan dari pemerintah yang lebih tinggi ya terhadap pengelolaannya supaya dia efektif begitu. Nah, termasuk juga perencanaan ya, perencanaan terhadap setiap kegiatan-kegiatan, proyek-proyek pembangunan, ya pemberdayaan, itu semua harus direncanakan dengan matang. Karena perencanaan kaitan juga dengan keuangan ya. Perencanaan yang matang itu ya tentu sesuai dengan kemampuan keuangan. Sudah ada antisipasi ke depan seperti apa ya. Jika misalnya terjadi serapan APBD tidak sesuai dengan rencana, misalnya DAU, DAK tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Nah, kita harus ada perencanaan yang matang ya, proyek pembangunan seperti apa. Misal sekarang ya, di tengah kondisi Covid ini, itu harus matang perencanaan seperti apa ya untuk mengatasinya ya, bagaimana trik atau mekanismenya. Ada misalnya dibuat kebijakan memberi BLT kepada masyarakat ya. Nah, itu direncanakan dengan matang. Dengan matang seperti apa? Misalnya harus betul-betul dipastikan anggarannya cukup. Terus nominalnya juga pas untuk seluruh masyarakat agar dapat semua ya yang membutuhkan. Jangan sampai nanti dibuat besar-besar ternyata dijalankan tidak cukup. Nah, ada yang dapat, ada yang tidak, kan tidak bagus juga begitu. Maka harus matang ya perencanaan.
setiap kebijakan itu tentu dikaitkan dengan keuangan gitu. Lalu pengangkatan untuk kepentingan pemerintah pusat, ya maksudnya begini ya. Ya tentu kan tadi saya bilang tadi, pada prinsipnya negara ini adalah tanggung jawab pemerintah, ya pemerintah itu pemerintah pusat berarti. Nah, namun memang dalam pelaksanaannya ada suatu mekanisme-mekanisme tertentu, misalnya ada dekonsentrasi, yaitu muncullah provinsi, ada desentralisasi, muncullah kabupaten kota, gitu kan. Nah, namun pada akhirnya pemerintah yang lebih rendah itu semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah pusat sebenarnya. Jadi apapun kebijakan dibuat di bawah ya, di daerah itu tetap dalam rangka sejalan dengan atau sinkron dengan program dari pemerintah pusat, karena memang mereka yang sebenarnya punya kewenangan namun diberikan kepada organ-organ lain agar ini berjalan dengan efektif gitu. Ya. Nah, itulah sebagai bentuk pengarahan. Jadi diarahkan nanti oleh pemerintah pusat. Nah, provinsi seperti apa diarahkan kemana arah kebijakannya gitu kan, kabupaten kota. Misalnya begini, pemerintah desa, ya pemerintah desa itu, misal di Bungo pemerintah desa ada kebijakan dari bupati memberikan GDM misalnya, gerakan dusun membangun. Itu dari kabupaten kepada desa. Nah, ini bagaimana yang kaitkan dengan poin 4 ini? Memang uang diserahkan ke desa, ya, namun petunjuk penggunaan uang itu untuk apa saja diberikan oleh kabupaten. Nah, artinya kan ada di situ pengarahan, itu. Untuk apa bisa digunakan, tidak sembarangan GDM. Ya, bisanya untuk pembangunan apa, yang tidak boleh untuk apa. Itu ada petunjuknya atau pengarahan. Nah, begitu, ya. Sama juga lah pemerintah apa yang daerah ya, itu juga dapat pengarahan dari pemerintah pusat ya, kemana arah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang direncanakan tadi gitu kan, karena pemerintah pusat juga punya program. Nah, itu yang disondingkan kepada daerah agar dia sejalan begitu ya. Baik, sebelum dilanjutkan karena sudah panjang tadi, ada yang ingin bertanya silakan ya, sebelum kita lanjutkan silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan dulu. Mari. Silakan. Kalau ada dari materi-materi kita tadi yang belum begitu paham, ya silakan ditanyakan ya. Nih saya lihat lagi ke belakang. Tadi kita bahas ini ya. Lalu Pak Desita Pratiwi, Pak. ya silakan Desi. Yang tentang alasan adanya pengawasan itu, Pak. Oh ya, nih. Ya, yang mana? Dari kan apa namanya? Itu kan alasan itu kan alasan-alasan supaya pengawasan itu berjalan dengan lancar kan, Pak. Nah, jadi menurut Bapak sebagai dosen itu sudah pas atau tidak, Pak? Maksudnya tuh sudah berjalankah dengan sesuai dengan prosedur adanya alasan atau gimana, Pak? Ya, ya kalau yang kita bahas di sini tentu ini adalah konsep-konsep teoritisnya gitu kan ya, koordinasi, lalu pengawasan kebijaksanaan, pengawasan kualitas, keuangan, perlindungan hak dan kepentingan. Dari sisi teoritis sudah sangat bagus ya. Ini sudah cukup lengkap sebagai acuan ya berjalannya pemerintahan itu ya dengan adanya pengawasan. Nah, namun kalau ditanya seperti apa implementasinya ya, memang ini belum berjalan secara maksimal karena memang kita masih menemukan juga ya adanya organ-organ pemerintahan itu berjalan, adanya disorientasi ya, adanya penyimpangan ya, adanya kebijakan-kebijakan publik yang lahir ternyata tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat misalnya ya, adanya praktek korupsi ya, adanya konflik kepentingan antar organ-organ, itu kan kita tidak tahu, itu semua terjadi ya. Dan baru-baru ini banyak orang yang memprotes kebijakan pemerintah dan DPR yang mengeluarkan undang-undang cipta kerja.
Nah, itu kan apa artinya? Ya, artinya di situ ada kualitas dan kebijaksanaan atau kebijakan yang kurang baik lah begitu. Ya, maka orang ribut gitu kan. Ya. Nah, apa sebab terjadinya seperti itu? Terjadi konflik kepentingan, terjadinya koordinasi yang tidak matang antar organ, ya terjadinya kualitas kebijakan yang buruk, ya terjadinya penyalahgunaan keuangan, penindasan terhadap rakyat. Apa sebab? Ya, sebabnya tentu ya 3 hal sebabnya. Ya, Lauren Friedman mengatakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum itu 3 ya, karena apa namanya, peraturannya ya, lalu orang yang menjalankannya ya, dan budaya hukum itu sendiri. Misalnya peraturan, bisa jadi ya terjadinya permasalahan-permasalahan itu karena regulasi ya sebagai dasar yang mengatur setiap tindakan pemerintah, bisa jadi memang regulasinya yang masih bermasalah, regulasinya yang tidak lengkap pengaturannya, yang memberikan peluang-peluang peluang diskresi yang besar gitu kan. Nah, itu bisa jadi menjadi masalah gitu ya, atau teknisnya yang memang ternyata agak kurang pas begitu. Nah, selain itu juga selain aturannya ya orangnya ini juga berpengaruh. Karena sebagus apapun suatu aturan, suatu regulasi, kalau orang yang bermental korup ya juga disalahgunakan juga akhirnya gitu. Nah, boleh jadi katakanlah regulasi sudah bagus, tapi ternyata banyak oknum-oknum yang bermental korup, yang menyalahgunakan kewenangan ya, penyimpangan. Nah, maka terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan juga budaya organisasinya. Kalau budaya organisasi itu sudah baik, nanti orang juga dia akan berjalan dengan baik tugasnya. Tapi kalau sudah budayanya korup, misalnya disebut-sebut ya sekarang ini Kementerian Agraria Pertanahan itu ya apa namanya, banyak terjadi korupsi di situ, misalnya terkait tanah, terkait sertifikat ini misalnya. Nah, itu juga budaya ya, kalau memang budayanya begitu dirubah dulu budayanya baru bisa. Nah, begitu kira-kira ya, Desi. Ya, Pak. Pak, Ya, satu lagi, Pak. ya silakan. Susunan pemerintahan itu sudah dilindungi oleh hukum, Pak. Susunan pemerintahan ya, mana tadi ya? Iya, Susunan sudah. Ya, ya, oke. Susunan pemerintahan. Ya, tadi saya mengatakan ya, dalam sebuah negara itu ya pada prinsipnya negara itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah itu pemerintah pusat, kan. Nah, namun dalam pelaksanaannya tentu ada lagi dibagi-bagi kepada pemerintah-pemerintah yang lebih kecil, kan, sebagai kebijakan untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara itu. Maka muncullah misalnya kita di Indonesia, muncul provinsi, muncul kabupaten kota, muncul kecamatan, muncul kelurahan, muncul desa, RT, itu semua dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan agar efektif. Nah, apakah itu dilindungi oleh hukum? Jelas ya. Semua organ pemerintahan itu lahir berdasarkan aturan-aturan hukum. Lahirnya lembaga presiden, lembaga MPR, DPR, lembaga Mahkamah Agung, ya, DPD, itu semua adalah amanah dari Undang-Undang Dasar. Ya, secara atributif amanah Undang-Undang Dasar, lahirlah organ tadi. Lahirnya provinsi juga, ya, kabupaten kota juga adalah amanah dari Undang-Undang Dasar. Lahir pemerintah desa, amanah dari Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Coba, itulah dasar hukumnya. Ya, lahirnya apalagi misalnya provinsi-provinsi, ya lahirnya provinsi Jambi, lahirnya provinsi Sumatera Barat, lahirnya provinsi Jawa Barat, misalnya itu juga dilindungi oleh undang-undang, lahir karena ada undang-undangnya. Jadi provinsi itu lahir berdasarkan undang-undang loh, ya, undang-undang yang mengatur tentang provinsi Jambi itu ada undang-undangnya. Nah, kalau undang-undang itu dicabut, maka provinsi Jambi juga hilang gitu, ya.
Nah, jadi artinya memang setiap struktural tingkatan dalam pemerintahan itu sudah diatur oleh aturan hukum sehingga dia legal ya. Kalau ada yang muncul, misalnya muncul, jangankan provinsi, muncul desa baru misalnya di Bungoni, tapi ternyata desa itu bukan desa resmi yang disahkan oleh bupati misalnya, muncul sendiri, mana boleh, ya itu ilegal. Ya harus ada payung hukumnya dalam bentuk apa, perda gitu. Gitu Des ya. Ya, Pak. Ya. Yang lain silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Masa cuman Desi sendiri yang nilainya bagus nanti. Karena dia rajin bertanya. Yang lain gimana? Silakan. Silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Oke lah ya, kita lanjutkan dulu kalau belum ada. Asas-asas dalam pengawasan ya. Nah, asas ini begini ya. Asas ini sama derajatnya dengan nilai-nilai sebenarnya. Dia abstrak. Tapi dapat menjadi acuan. Ya, dia bukan norma. Kalau norma itu ya aturan-aturan hukum itu norma, ya sudah konkret baik tertulis maupun tidak. Nah, sedangkan asas ini di atas itu, di atas norma itu. Tapi digunakan. Ya. Begini misalnya. Ada yang disebut dengan asas legalitas. Nah, kalau dalam KUH pidana itu kan disebut dalam pasal 1 asas legalitas itu begini bunyinya. Nullum delictum nulla pena sine previa legia punali. Artinya, tidak perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada aturan yang mengatur sebelumnya. Itu kalau dalam hukum pidana. Nah, sedangkan dalam hukum administrasi apa? Tadi saya contoh juga, ya. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ pemerintahan itu sudah harus ada aturan yang mengatur sebelumnya. Nah, gitu. Apa misalnya? Pemerintah desa, kita tahu kewenangannya 4 ya untuk menjalankan pemerintahan desa, untuk menjalankan pembangunan, menjalankan pemberdayaan, ya untuk apalagi satu lagi untuk pembinaan gitu kan, ya masyarakat. Nah itu dari mana kewenangan itu didapat? Itu karena ada asas legalitasnya, yaitu diatur oleh undang-undang tentang desa. Nah itu legalitas, artinya harus ada legalitas formalnya dulu, harus ada legitimasinya dulu, baru dia bisa berjalan. Ya, tadi saya contohkan juga adanya desa-desa, adanya provinsi-provinsi, itu ada legalitasnya. Tidak boleh muncul lahir sendiri desa atas dasar kesepakatan tapi tidak dilindungi oleh perda, mana boleh. Muncul sendiri provinsi atas kesepakatan tanpa dilindungi undang-undang, mana boleh. Atau tanpa diatur undang, mana boleh. Maka harus ada legalitasnya dalam bentuk aturan hukum. Ya, artinya semua kewenangan, ya, tupoksi yang dimiliki oleh setiap organ-organ pemerintahan itu harus ada asas legalitas, dalam arti harus ada aturan yang mengaturnya, ya baru dia dapat berjalan gitu. Kalau tidak, berarti dia ilegal, berarti dia abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau determinant de pouvoir, ya pelampauan kewenangan yang bukan urusannya kok diurus juga gitu kan, yang bukan tugasnya kok dikerjakan juga, maka tidak boleh, harus ada diatur dulu baru boleh dia melaksanakan tugas-tugas tertentu gitu ya. Nah, itu pertama. Lalu kedua, azas pengawasan terbatas. Nah, begini ya. Memang pada prinsipnya pengawasan itu diperlukan dalam setiap tindakan pemerintah ya secara struktural, vertikal maupun secara horizontal. Namun pengawasan itu juga bukan berarti pengawasan yang sangat ketat. Ya, tidak boleh juga pemerintah pusat terlalu mengawasi dengan ketat sehingga tidak ada keleluasaan bergerak dari pemerintah provinsi. Kabupaten kota diawasi dengan ketat sehingga tidak bisa bergerak juga. Ya harus ada juga kebebasan bertindak ya sesuai dengan ya kondisi di daerahnya begitu ya, maka harus ada batasan-batasan dalam pengawasan. Karena apa? Karena pengawasan yang
sangat ketat, itu akan cenderung terjadi praktek-praktek otoritarian, ya. Nah, nanti ya tidak berjalan dengan efektif ya, karena sudah diambil alih kewenangannya gitu. Nah, lalu ada juga asas motivasi. Fungsi pengawasan ini juga harus memberikan motivasi, ya. Ya tentu misalnya antar organ tadi yang antara yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, tentu yang tinggi memotivasi kepada yang lebih rendah ini bagaimana dia supaya berjalan dengan baik. Misalnya pemerintah Kabupaten Bungo, nah bagaimana pemerintah Kabupaten Bungo ini bisa memotivasi desa-desa yang ada di Bungo ini supaya bekerja dengan baik, supaya kebijakannya baik, supaya kepala desanya juga baik, dimotivasi, diberi semangat, ya dalam bentuk apa? Ya misalnya diberikan reward and punishment gitu kan. Nah, itulah dalam rangka motivasi gitu, supaya dia baik gitu. Dan juga dalam pengawasan harus ada kecermatan. Ya, cermat ini harus teliti, berarti begini ya. Instansi ya inspektorat itu ya dalam menilai ya dalam mengawasi pembangunan ya di daerah itu tentu harus cermat, harus tepat betul, jangan sampai keliru dalam memperhitungkan ya, dikira ada penyalahgunaan, dikira ada pembangunan yang tidak sesuai, ternyata sesuai, salah hitung, nggak boleh, nanti jadi korban nanti instansinya ya. Harus betul, kalau memang itu ada kekeliruan harus cermat. Nah, mengatakan misalnya ada proyek itu tidak sesuai dengan spesifikasinya, harus cermat betul bagian mana yang tidak sesuai dan seharusnya bagaimana, itu harus cermat ya, jangan sampai keliru gitu. Ya, nah itu pengawasan. Nah, misalnya juga dalam rangka perda, misalnya peraturan daerah, kan kabupaten kota itu melaporkan kepada provinsi perdanya kan untuk direview. Nah, itu harus cermat juga dalam reviewnya. Ya, jangan sampai nanti disuruh cabut suatu perda, disuruh batalkan, suruh rubah pasal-pasal, ternyata malah itu yang tidak tepat. Nah, kan harus cermat juga, karena nanti pada akhirnya kan masyarakat juga yang menjadi korban kalau ada ketidakcermatan gitu. Harus ada juga asas kepercayaan. Ya, kepercayaan ini ya tentu saja agar pelaksanaan tugas pemerintahan itu juga dapat berjalan dengan baik. Misalnya pemerintah pusat, sekarang kan kita menggunakan asas desentralisasi, ya, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota yang diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Nah, kenapa muncul asas desentralisasi itu? Karena adanya asas kepercayaan. Karena pemerintah pusat sudah percaya kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota, dia mampu menjalankan tugasnya. Nah, begitu. Kalau dulu zaman Orde Baru asas kepercayaannya sangat lemah. Semua kewenangan di daerah itu diambil alih oleh pusat semuanya. Nah, kalau sekarang sudah lebih baik. Nah, tinggal lagi ya kepercayaan itu dijalankan dengan baik, jangan sampai mengecewakan, begitu. Nah, ya ini ya materi masih ada, cuman mungkin untuk hari ini kita sampai kepada asas-asas dalam pengawasan dulu ya, karena materi ini cukup banyak juga ya. Ini waktu juga sudah mau habis. Oke, ya sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Ya, silakan. Saya Ranti Febriani. Ya, Ranti, silakan Ranti. Di asas-asas dalam pengawasan kan ada asas legalitas. Ya. Apakah asas legalitas hanya berlaku di hukum pidana? Ya, tadi sudah saya katakan ya. Di hukum administrasi negara pun asas legalitas itu berlaku. Berlakunya seperti apa? Tadi sudah saya bilang. Sebuah organ pemerintahan ya yang memiliki suatu kewenangan tertentu ya, misalnya pemerintah desa, kewenangannya untuk menyelenggarakan pemerintah desa, untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa, itu dari mana kewenangan itu ya? Kewenangan itu adalah amanah dari undang-undang. Nah, maka itulah asas legalitas ya. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ pemerintahan itu harus diatur melalui aturan hukum yang mengaturnya agar dia memiliki suatu legalitas ya.
Legalitas berarti dia diakui, legal, resmi gitu. Tidak boleh ada kewenangan-kewenangan tertentu dijalankan ternyata tidak ada aturannya. Nah, itu kalau dalam hukum administrasi itu dikatakan abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan atau détournement de pouvoir, pelampauan kewenangan. Bukan kewenangannya kok diurus-urus juga gitu. Nah, maka asas legalitas sangat penting dalam hukum administrasi dan dalam negara hukum. Ya, setiap organ pemerintahan harus punya legalitas formalnya, baik berdirinya suatu organisasi maupun tugas dan kewenangannya harus diatur oleh aturan hukum. Itulah yang dikatakan sebagai asas legalitas. Nah, misalnya sekarang DPR dan Presiden itu ya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa dia mengesahkan undang-undang itu? Kenapa dia membuat undang-undang itu? Karena memang itulah kewenangannya. Dia memiliki legalitas atas itu, diatur oleh undang-undang. Maka dia boleh mengeluarkan mengeluarkan undang-undang gitu. Ya, artinya asas legalitas ini juga berlaku dalam hukum administrasi negara. Ya, oke, ganti ya. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Iya, silakan yang lain. Kalau ada. Kami ingin bertanya, Pak. Siapa? Kami, Pak. Silakan, siapa? Apa pertanyaannya? Kami kayak gini, Pak. Mungkin ini enggak di luar terkait materi kita. Ya, boleh. Tapi saya ingin bertanya, Pak. Ya. Apa sih, Pak, yang menjadi perbedaan struktur pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1045 dan sesudah amandemen, Pak? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Baik, langsung saya jawab saja. Perbedaan struktur pemerintahan di Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar memang banyak sekali terjadi perbedaan. Kalau dulu ya, kalau dulu lembaga negara itu ada disebut lembaga tertinggi dan ada lembaga tinggi. Kalau sekarang semuanya disamakan menjadi lembaga tinggi negara saja. Nah, kalau dulu ada lembaga tertinggi negara MPR. Sedangkan lembaga tinggi negara ada Presiden, DPR, ada Mahkamah Agung, ada apalagi BPK. Nah, itu dulu ya. Bukan BPK, sorry, DPA, Dewan Pertimbangan Agung ya. Jadi dulu lembaga negaranya ada tertinggi yaitu MPR, kalau lembaga tinggi itu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung dan Dewan Pertimbangan Agung. Ya, ada 5 lembaga semua. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang strukturnya sama saja, lembaga tinggi negara saja semuanya, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Nah, jadi sekarang ada 7 lembaga tinggi negara pasca amandemen. Kalau sebelum amandemen hanya ada 5 lembaga, 1 tertinggi, 4 lembaga tinggi gitu. Nah, setelah amandemen DPA, Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Ya, DPA dihapus, namun muncul yang lain, muncul DPD RI, muncul Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tambahannya. Jadi begitu ya strukturnya. Ya, saya ulangi, kalau sebelum amandemen itu ada 5 lembaga tinggi, ada 5 lembaga, 1 yang tertinggi, 4 yang tinggi saja. Dengan pasca amandemen semuanya ada 7, namun derajatnya sama, lembaga tinggi negara. Itu strukturnya. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kalau dulu sentralistik, ya semua kewenangan diambil alih oleh pusat, kalau sekarang sudah ada desentralisasi, kewenangan-kewenangan penyelenggaraan pemerintahan sudah didistribusikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Begitu perbedaannya yang sangat signifikan. Nah, maka dikatakan pasca amandemen Undang-Undang Dasar lahirlah otonomi daerah. Kalau dulu tidak ada otonomi daerah. Nah, gitu ya, Dwi ya. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan yang lain. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, siapa? Hafiz? Yang habis, Pak. Ya. Mau tanya tuh pada materi hubungan vertikal, Pak. Oke. Oke, Hafiz. Gimana ya? Kan Bapak kan Bapak yang jelas tadi kan hubungan vertikal itu antara hubungan pusat
dengan provinsi dan kabupaten dan desa. Ya. Nah, dalam hubungan gitu, Pak, ada tujuan nggak, Pak? Ya, oke. Ada misal tujuan tertentu lah. Ya, oke. Jadi memang ya hubungan vertikal ini kan tadi dikatakan hubungan atas bawah ya, sifatnya struktural. Dalam sebuah negara, seperti negara kita ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa. Nah, kenapa diciptakan hubungan vertikal begitu? Ya, pertama diciptakan organ-organ yang lebih rendah secara berjenjang begitu untuk efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, supaya pelayanan masyarakat lebih cepat, supaya kegiatan-kegiatan itu lebih cepat juga terlaksana. Anda bayangkan kalau untuk ngurus KTP saja harus ke Mendagri, kan jauh sekali kan? Bayangkan itu. Nah, maka di daerah diberikan dinas-dinas itu untuk melayani dengan cepat. Bayangkan kalau mau bikin SIM harus ke Jakarta, kan gitu. Maka ada di daerah, kan gitu. Nah, jadi memang sengaja dibuat begitu supaya efektif. Nah, tentu agar ini efektif harus diawasi. Diawasi secara vertikal pula sesuai jenjangnya. Berlakulah dia yang lebih rendah tingkatan pemerintahan bertanggung jawab kepada yang lebih tinggi. Begitu, ya. Nah, oke, ya. Ini saya lihat waktu kita tinggal 1 menit lebih sedikit. Nah, mungkin tidak cukup lagi untuk diskusi ya. Nanti terputus lagi dia. Sebelum ini putus mungkin cukup saja ya. Nanti kalau masih mau bertanya lagi bisa lanjutkan di grup WA ya. Oke, kalau gitu perkuliahan kita akhiri untuk hari ini ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya, kalau itu saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.